Sering nggak sih Anda sebagai PNS mikir, sebenarnya karir saya ini mau dibawa kemana ya? Ada jalurnya yang jelas nggak sih? Nah, jawabannya ada. Dan hari ini kita bakal bongkar bareng-bareng peta resminya. Dan ini bukan sekedar tips atau opini loh ya. Yang kita bedah kali ini tuh panduan resmi langsung dari negara. Tepatnya Peraturan BKN Nomor 28 Tahun 2020. Anggap aja ini kitab sucinya pengembangan karir Anda sebagai PNS. Ini dasar hukumnya. Oke, jadi apa aja yang bakal kita bahas? Pertama, kita lihat cetak birunya, terus prinsip-prinsip intinya, lanjut kita petakan jalur karir Anda, gimana implementasinya, apa untungnya buat Anda dan instansi, dan yang paling penting, gimana cara merencanakan langkah Anda selanjutnya. Lengkap kan? Yuk, kita mulai dari yang paling dasar dulu. Kenapa sih peraturan ini penting banget buat Anda? Ini bukan sekedar dokumen birokrasi yang numpuk di meja, tapi ini beneran bisa jadi senjata buat pengembangan karir Anda. Jadi, coba deh bayangin peraturan ini persis kayak yang tertulis di sini. Cetak biru karir Anda. Gini, apa sih gunanya cetak biru kalau kita bangun rumah? Biar jelas kan? Nah, sama. Dengan ini, Anda jadi bisa pegang kendali. Anda bisa baca peluang, bisa ngerencanain langkah-langkah strategis, dan yang paling penting, Anda bisa proaktif ngebangun karir yang Anda mau. Bukan cuma pasrah ngikutin arus. Oke, sekarang kita masuk lebih dalam. Biar paham sistemnya, kita harus kenal dulu fondasinya. Ada beberapa konsep kunci nih yang jadi dasar dari semua pengembangan karir PNS. Penting banget buat dipahami. Nomor satu, dan ini yang paling utama, adalah sistem merit. Maksudnya apa? Sederhananya gini, karir Anda, mau itu promosi atau pindah posisi, itu harusnya dinilai berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja Anda. Titik. Bukan karena faktor lain-lain. Jadi ini jaminan keadilan buat semua. Terus yang dinilai itu apa? Ya ini, kompetensi. Dan ini bukan hal yang ngawang-ngawang loh. Kompetensi itu ya pengetahuan, skill, sampai perilaku Anda di tempat kerja. Semua yang bisa dilihat, bisa diukur, dan yang pastinya penting banget buat ngerjain tugas secara efektif. Nah, semua itu dirangkum dalam satu istilah, pola karir. Anggap aja ini peta besarnya. Peta yang nunjukin semua kemungkinan rute yang bisa Anda ambil selama berkarir. Penasaran kan rutenya apa aja? Sebentar lagi kita bahas tuntas. Dan sistem ini nggak asal jalan. Ada 4 pilar utama yang menopangnya. Ini ada di pasal 6. Pertama, kepastian. Jadi karir Anda itu jelas, bisa diprediksi, nggak gelap-gelapan. Kedua, profesionalisme. Artinya, sistem ini mendorong Anda buat terus upgrade skill dan kinerja. Ketiga, transparansi. Prosesnya terbuka, semua orang bisa lihat peluang yang ada. Dan terakhir, keberlanjutan. Maksudnya, setiap perpindahan jabatan itu nyambung dan logis. Keren kan? Nah, ini dia bagian yang paling seru dan paling ditunggu-tunggu, saya yakin. Yuk kita bedah 3 jalur pergerakan karir yang bisa Anda ambil. Ini dagingnya nih. Oke, buang jauh-jauh deh pemikiran lama kalau karir itu cuma kayak tangga, lurus ke atas. Lupakan, peraturan ini ngasih kita sistem yang jauh lebih dinamis, lebih fleksibel. Ada 3 jenis pergerakan yang bisa Anda manfaatkan. Yang pertama, pergerakan horizontal. Ini artinya Anda pindah ke posisi yang levelnya setara. Tujuannya bukan buat naik jabatan, tapi buat memperkaya pengalaman. Kinda like tour of duty gitu. Anda bisa pindah antar unit atau bahkan loncat dari jabatan fungsional ke administrasi misalnya. Ini bikin Anda jadi PNS yang paket komplit, pengalamannya luas. Kedua, ada pergerakan vertikal. Nah, kalau yang ini udah pasti pada kenal. Ini jalur promosi klasik, naik tangga. Dari pelaksana ke pengawas, lanjut ke administrator, dan seterusnya. Tentu aja ini didasarkan pada kinerja dan kompetensi yang mumpuni. Dan yang ketiga, ini nih yang menurut saya paling game changing, adalah pergerakan diagonal. Ini tuh kombinasi keren antara horizontal dan vertikal. Anda pindah ke posisi yang lebih tinggi, tapi di kelompok jabatan yang berbeda. Contohnya, seorang pelaksana senior bisa jadi ahli pertama. Atau seorang ahli madya bisa nyebrang jadi pejabat tinggi pratama. Ini benar-benar membuka pintu karir kepemimpinan lintas fungsi. Oke, kita udah tahu ada 3 jalur. Pertanyaannya sekarang, gimana cara kerjanya di lapangan? Gimana instansi kita ngebangun rencana karir ini? Yuk kita intip proses resminya. Prosesnya itu ada 4 langkah. Ini diatur di pasal 11. Pertama, ada persiapan, di mana instansi ngumpulin semua data termasuk profil Anda. Terus, masuk ke pelaksanaan.
Di sini instansi mulai memetakan posisi dan rencana buat 5 tahun ke depan. Kalau udah jadi, masuk langkah 3, penetapan oleh Kepala BKN. Dan yang terakhir, dan ini penting, ada pemantauan dan evaluasi setiap tahun. Jadi ini bukan dokumen yang dibuat sekali terus dilupain, tapi siklus yang terus berjalan dan diperbaiki. Lalu, kenapa sih perlu seribet ini? Jawabannya simpel, karena sistem ini nguntungin semua pihak. Ini bukan cuma bagus buat instansi, tapi juga buat Anda secara pribadi. Sebuah sistem yang win-win. Coba kita lihat deh, buat instansi, sistem ini ngebantu mereka nempatin orang yang pas di posisi yang pas. Jadi talenta nggak sia-sia. Tapi buat karir Anda, wow, ini ngasih kejelasan arah karir, bikin Anda lebih termotivasi buat ningkatin kinerja, dan yang paling penting, ngasih kesempatan yang adil buat berkembang. Bener-bener saling menguntungkan kan? Oke, kita udah bongkar semua cetak birunya. Sekarang, bagian terpentingnya. Gimana caranya kita ubah semua informasi ini jadi aksi nyata? Apa yang bisa Anda lakukan sekarang? Dan ini keren banget. Ini adalah contoh gambaran progresi karir yang diambil dari lampiran peraturannya. Coba bayangin buat lulusan S1, secara teori Anda bisa mencapai posisi Echelon 4I di usia 35, lalu Echelon 3I di usia 43, dan terus naik. Tentu ini asumsi ya, tapi ini ngasih kita gambaran yang sangat nyata buat bikin perencanaan karir jangka panjang. Eits, tapi tunggu dulu. Progresi ini nggak otomatis ya. Ingat, ada banyak faktor yang dinilai sesuai pasal 8. Mulai dari usia, pendidikan, pengalaman kerja, sampai penilaian kinerja dan skor kompetensi Anda. Dan jangan lupakan yang satu ini, integritas dan moralitas. Jadi ini adalah area-area di mana Anda perlu terus fokus dan berinvestasi pada diri sendiri. Jadi, kita udah lihat petanya, udah tahu aturan mainnya, dan udah ngintip semua kemungkinannya. Sekarang bola ada di tangan Anda. Pertanyaannya sederhana. Berdasarkan cetak biru ini, apa satu langkah pertama yang bakal Anda ambil buat kembangin karir Anda? Nggak perlu langkah besar. Satu langkah kecil aja, mulai besok. Apa itu?